ajrun azim wa thawabun karim. Jadi dengan membaca itu pahalanya sudah luar biasa. Ya, pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka-mereka yang membaca kitab suci Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, bukan menjalankan salat, ya beda ya, saya sudah pernah jelaskan. Aqamus shalah, mendirikan salat, dan melaksanakan salat berbeda. Ya, kalau mendirikan salat berarti bangunan itu berdiri. Fondasinya ada, tiang-tiangnya ada, semuanya lengkap, itu mendirikan. Tapi kalau melaksanakan bisa juga tidak ada fondasinya, jadi gampang rubuhnya. Gampang juga hancurnya. Tapi kalau mendirikan, ya sama seperti kita mendirikan bangunan yang komplit semuanya, mulai fondasi dan lain sebagainya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan apa yang Allah rizkikan, berikan kepadanya secara rahasia maupun terang-terangan dan seterusnya. Maka Allah akan memberikan pahala yang besar dan ditambah lagi dari karunia Allah. Jadi pemberian Allah itu, orang mengerjakan sesuatu, Allah berikan pahalanya. Setelah itu Allah berikan juga, ditambah lagi dengan karunia Allah. Ya, karena Allah juga tidak, kalau sudah memberikan sesuatu, tidak hitung-hitungan sama hambanya. Tidak hitung-hitungan, oh satu balas satu tidak ada. Satu paling sedikit 10. Nanti bisa 100, bisa terus sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu Allah lakukan semua? Innahu ghafurun syakur. Ya, ghafur, maha pengampun, syakur, maha berterima kasih. Artinya dialah yang menciptakan hambanya, sudah memberikan taufik hidayah kepada hambanya untuk melakukan amal soleh. Ya, semua Allah yang berikan. Ya. Dan dibalas pula dengan balasan yang luar biasa. Rabbun syakur, Rabbun karim, Rabbun ghafur. Apalagi kurangnya dari seorang hamba. Nah, begitulah juga pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau saya berikan ilustrasi, ya, seorang guru memberitahu murid-muridnya, wahai murid-muridku, ya, kalian kelak mendapatkan 7 pertanyaan. Jadi seorang guru sebelum ujian itu sudah memberitahu muridnya. Ya, dalam ujian yang pertama atau mungkin semester pertama, kalian akan ditanya 3 pertanyaan. Nanti semester keduanya kalian akan ditanya 4 pertanyaan. Semester pertama itu, ini pendekatan saja kepada kita semua. Kalian akan ditanya seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, an Bara' bin Azib. Kalian akan ditanya, man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Itu. Nanti semester kedua pun akan ditanya 4 pertanyaan. Man huwal muallim, itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan begitu pun manusia terbagi 2 kelompok. Minhum man kadzabuh. Enggak benar pertanyaan itu, enggak ada lagi pertanyaan itu. Dan ada kelompok yang kedua yang membenarkan bahwa pertanyaan itu pasti terjadi, itu pun terbagi 2 lagi. Yang satu mempersiapkan diri, terus dia persiapkan dan dia mampu menjawabnya. Yang satu menunda-nunda, entarlah kan ujian masih lama. Ya, terus tunda-tunda, datanglah ujian itu dia nggak siap. Ya, jadi 2 kelompok itu. Ya, kenapa saya memberikan contoh semacam ini? Karena semuanya itu sudah jelas ada, sudah disiapkan dan hadis-hadisnya semua ada. Yang 3 tadi pertanyaan, yaitu di alam kubur, yang 4 nanti di alam barzah, di alam akhirat nanti. Jadi ketika di alam kubur, seperti tadi yang saya sebutkan, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, hadis Bara' bin Azib, itu menyebutkan 3 hal tersebut. Nanti yang di alam akhirat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, an Abi Dzar, juga ada riwayat yang lain, an Abi Barzah,
Ya, di situ disebutkan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Jadi tidak bergeser kaki seseorang itu sampai ditanyakan tentang 4 hal. Kalau di dunia ya dia masih terus mempersiapkan diri, ingat, lupa. Tapi kalau sudah di akhirat, ya, kaki tadi tidak bergerak, apakah bergerak ke surga atau ke neraka sampai ditanyakan tentang umurnya, tentang hartanya dari mana, kemudian diinfakkan kemana, kemudian, nah itu ditanya semua nanti. Quran itu sendiri yang nanti Allah berikan kepada hambanya, memberikan syafaat kelak di hari kemudian kalau terus dibaca di dunia. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan tilawatul Quran, endingnya adalah yang diuntungkan adalah yang membaca kitab suci Al-Quran itu sendiri. Sejauh mana dia membacanya dan kedekatannya pada kitab suci Al-Quran. Banyak di dunia ini yang memberikan testimoni. Tidak jauh di daerah Ciputat, ada seseorang, dia tidak dari awal tuh membaca Al-Quran, tapi akhir-akhir di usia mungkin 45 mendekati 50 tahun dia mulai belajar membaca. Saat itu dia kalau belajar membaca Al-Quran itu berangkat ke Istiqlal dari daerah situ. Nah, suami udah meninggal. Akhirnya dia meninggal, dikuburkan, biasa tradisi masyarakat Betawi kalau meninggal kan dikuburkan di pinggir rumah kan. Akhirnya setelah lama begitu suaminya sama dia ingin dipindahkan. Pindahkan di pekuburan umum lah. Wanita tidak hafizah gitu, enggak hafal Al-Quran. Tapi kecintaannya itu luar biasa. Ketika digali jasadnya utuh coba. Jasadnya utuh. Biasanya yang utuh itu kan yang penghafal Al-Quran kan. Nah, kenyataannya enggak juga dia. Dia tidak hafal tapi mahabbahnya itu luar biasa dengan Al-Quran itu sendiri. Udah tahunan begitu masih utuh. Nah, siapa yang membuat jasad tadi utuh? Ya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kain kafannya pun enggak hancur juga. Ya, biasa kain kafan ya selesai juga. Berapa bulan, mungkin setahun pun enggak sampai udah rusak semuanya. Nah, itu salah satu contoh bahwa tidak hanya mereka-mereka penghafal Al-Quran. Jadi kalau penghafal pasti juga mengamalkannya. Tapi mencintai, mengamalkan, tidak menghafal pun syakur. Allah maha berterima kasih. Dan Allah buktikan kepada mereka yang melihat ini. Yang mereka-mereka yang mencintai Al-Quran. Quran mencintainya juga. Nah, jadi di dunia pun ditampakkan, apalagi di akhirat kelak. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan.